Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diabetes mellitus terjadi jika ada gangguan metabolisme dalam sel yang berkaitan dengan kerja insulin. Nah, sehingga yang langsung bisa diamati adalah kenaikan glukosa dalam darah. Karena glukosa dalam darah ini gagal diangkut ke dalam sel, begitu ya. Ini adalah kadar glukosa darah yang normal. Jika diukur pada saat puasa, maka kadarnya kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, tetapi kalau sesudah makan, 2 jam sesudah makan, disebut sebagai glukosa darah postprandial, itu besarnya harus kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, yang kondisi diabetes itu jika pada kondisi puasa angkanya lebih besar dari 120 dan ya, bukan atau tetapi dan pada saat postprandial itu di atas 200 mg per desiliter. Jadi untuk menetapkan kondisi diabetes harus dilakukan pemeriksaan setidaknya pada 2 kondisi, yaitu kondisi saat puasa dan kondisi sesudah makan. Jika memang keduanya itu memenuhi angka ini, maka dikategorikan sebagai penderita tersebut adalah diabetes. Tapi kalau hanya memenuhi satu saja, maka disebut sebagai kondisi pradiabetes. Nah, diabetes sendiri ternyata ada beberapa tipe ya, klasifikasi. Ada yang tipe 1 jika penderitanya itu insulin dependent diabetes gitu ya, bergantung pada insulin begitu. Nah, sehingga penderita ini memerlukan tambahan insulin yang mutlak. Mengapa terjadi? Nah, ini disebabkan kerusakan sel beta. Sel beta kan menghasilkan insulin ya. Nah, kemudian non-insulin dependent DM. Nah, non-insulin dependent sehingga tidak memerlukan ketergantungan insulin. Nah, ini terjadi akibat dari resistensi insulin. Ada diabetes tipe lain, misalnya yang disebabkan oleh tumor atau kanker suatu organ dan banyak sebab. Ada juga DM gestasional yang terjadi pada masa kehamilan, dan tadi ada prediabetes ya. Sebenarnya ada banyak pembagian lagi, tapi ini pembagian yang sederhana ya. Nah, perbedaannya DM tipe 1 yang tergantung pada insulin itu muncul pada biasanya belum tua ya, jadi masih kurang dari 40 tahun bahkan anak-anak. Nah, pada penderita ini jumlah insulinnya rendah. Mengapa? Ya tadi sel betanya kurang atau tidak menghasilkan insulin. Karena insulinnya sedikit, biasanya penderitanya itu kurus. Itu. Kemudian karena kurang insulin juga, maka pengelolaannya harus diberikan suntikan insulin. Dietnya diatur, olahraganya juga diatur. Kemudian terjadi kerusakan sel beta karena reaksi autoimun sehingga sekresi glukagon dan sel beta dan glukagon. Sel beta itu insulin dan glukagon pada sel alfa itu tidak normal. Kemudian mudah terjadi ketoasidosis. Ketoasidosis itu senyawa-senyawa keton yang ada dalam darah sehingga nanti ini mengganggu metabolisme. Kemudian yang non-insulin dependent muncul pada usia yang umumnya sudah tua. Jika diukur kadar insulin dalam darah itu biasanya normal. Nah, lebih sering penderitanya itu gemuk ya, atau ya tidak gemuk tapi bukan kurus gitu. Nah, karena di non-insulin dependent ini jumlah insulinnya cukup, maka pengelolaan yang utama adalah melakukan diet, pengaturan pola makan. Kemudian olahraga. Ya, olahraga ini bagaimanapun akan memperbaiki sifat resisten dari insulin tadi. Nah, bisa terjadi karena multifaktor. Ada yang genetik,
Kemudian lingkungan. Lingkungan itu misalnya budaya itu ya, budaya kalau di ada suatu masyarakat itu punya budaya minum alkohol, kemudian konsumsi gula tinggi. Nah, kebiasaan tidak sehat seperti ini yang diakibatkan dari budaya lingkungan begitu bisa juga menjadi faktor pemicu begitu. Nah, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan kalau memang pada masyarakat kita itu masih berlaku kebiasaan tidak sehat ya, mari kita tinggalkan ya, kita jadi contoh. Nah, kenapa pada diabetes tipe 2 ini multifaktor? Nah, ini akibat dari banyak multifaktor ini membuat reseptor insulin tidak mau merespon terhadap kerja yang seharusnya dilakukan begitu. Lalu diabetes mellitus gestasional tadi muncul pada masa gestasi atau kehamilan sehingga bisa juga bersifat sementara begitu. 4-5% terjadi pada wanita hamil dan terdeteksi pada trimester 2. Jadi masuk 4 bulan gitu ya. Waspada gitu ya. Nah, sebaiknya wanita kehamilan pertama dan seterusnya. Nah, jika sudah masuk trimester kedua, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan kadar glukosa. Begitu. Apalagi kalau menunjukkan ini ya perkembangan ini ya berat badannya berubah banyak gitu. Perubahan berat janin juga bertambah banyak. Nah, ini silahkan dicek ya. Bisa mandiri karena juga tidak mahal. Nah, karena jika ini tidak terdeteksi, ini akan memperburuk begitu ya kondisi janin. Nah, yang sangat mengkhawatirkan adalah malformasi kongenital. Mal itu salah, formasi itu bentuk gitu ya. Kemudian peningkatan bobot bayi lahir. Kemudian risiko mortalitas perinatal, kematian bayi pasca ini ya, kematian bayi begitu. Nah, buku-buku itu mengatakan waspada kalau ada yang melahirkan 4 kilo gitu ya, kemungkinan ibu tersebut mengalami DM pada masa kehamilannya gitu. Nah, karena apa? Karena ibu yang DM gestasional itu merupakan faktor risiko untuk menjadi diabetes pada sesudah kehamilannya, gitu ya. Tuh. Nah, ini ya riwayat. Begitu juga adanya riwayat keluarga yang pernah menderita, ada yang menderita DM, simbahnya, bapaknya atau ibunya, maka anak keturunannya harus waspada dengan adanya diabetes ini begitu. Walaupun tidak semua keturunan akan menderita gitu ya. Namanya juga faktor risiko gitu ya, itu faktor yang memungkinkan seseorang itu menderita DM. Makin banyak faktor risikonya ya makin tinggi berpeluang untuk DM. Lalu berat badan ya, usahakan untuk tidak obesitas begitu. Kemudian umur, ternyata semakin tua itu semakin berisiko ya. Hipertensi itu juga, kemudian hiperlipidemia. Ini kadar kolesterol, trigliserid yang tinggi. Kemudian faktor lain, kurang olahraga. Nah, ini kalau kurang olahraga dan pola makan yang tidak sehat, ini semua orang akan berisiko gitu ya. Dan ini ternyata gitu ya, banyak yang orang tuanya dari garis keturunannya tidak DM tapi ternyata menderita DM, ternyata karena ini ya kegemukan akibat pola makan yang tidak sehat ya. Apalagi sekarang pola makan itu suatu gaya hidup begitu ya. Nah, ini adalah gambaran sel. Kursor saya hilangin kok hilang ya. Yang warna biru hijau muda ini adalah sel. Bisa sel lemak, bisa sel otot,
sisa sel pada umumnya. Nah, kemudian yang bulat-bulat merah di kanan atas glukosa, kemudian yang warnanya biru hijau lebih tua ini adalah inti sel. Pada inti sel ini, pintu inti sel, kursor saya ini ada suatu alat dalam sel yang namanya PPAR gamma, dan ini ya RXR ini adalah suatu alat sinyal gitu. Sementara ini adalah reseptor insulin. Reseptor insulin ini diibaratkan adalah pintu, begitu ya, ini pintu gitu. Nah, jika ada glukosa darah, ini akan merespon siapa ya? Merespon. Nah, ini yang datang adalah insulin. Sehingga insulin berinteraksi dengan pintu ini untuk mengaktifkan inti sel pada DNA. Nah, akibatnya PPAR gamma tadi bekerja dengan senyawa ini tadi. Nah, timbul reaksi transkripsi. Nah, ini ya, mengcopy ke inti sel ini, transkripsi difotokopi sehingga nanti akan menghasilkan suatu senyawa dalam sel yang disebut sebagai GLUT4, glukos transporter 4. Dengan adanya kerja insulin, maka GLUT4 ini akan ditransport, dibawa ke dinding sel. Lalu ini ya, perhatikan bahwa nah ini ya, ini juga glukosa darah masuk ke dalam sel, sehingga glukosa darah ini tadi akan digunakan untuk metabolisme dalam sel, sehingga sel nanti akan menghasilkan energi gitu. Penderita diabetes merasakan lemas gitu ya badannya, karena glukosa yang ada di luar sel, yang ada di darah, tidak bisa ditransport ke dalam sel begitu. Jadi penderita glukosa darah itu di dalam selnya itu miskin glukosa, tetapi di luar sana, di dalam darah ini akan banyak glukosa gitu. Jika glukosa sudah sangat banyak, nanti akan dibuang ke dalam urin, memperberat kerja ginjal begitu. Lanjut ya. Nah, jika terjadi resistensi insulin itu resisten bebal gitu ya. Gini ya. Nih, ada interaksi tetapi tidak ada proses yang memberikan sinyal kepada inti sel. Begitu juga jika dalam sel ini sudah ada glukos transporter, itu jumlahnya sedikit. Yang sedikit ini sulit untuk ditransport ke dalam dinding sel untuk menarik glukosa ke dalam sel. Begitu. Ibaratnya insulin ini adalah anak kunci, maka ketika ia dimasukkan ke dalam pintu ini, dia itu nggak main gitu ya, kuncinya sudah rusak gitu ya, entah insulinnya ini yang sudah rusak, entah reseptornya ini yang terganggu begitu. Dengan berolahraga, reseptor insulin ini akan menjadi lebih baik begitu ya, jurnal-jurnal mengatakan demikian. Nah, jika sudah terjadi diabetes, maka yang harus diwaspadai adalah hiperglikemi, naiknya glukosa dalam darah, hipoglikemi, turunnya glukosa dalam darah, gangguan atau komplikasi makrovaskuler, pembuluh darah besar, dan pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler. Nah, hipoglikemi, walaupun kadar glukosanya tinggi, bisa terjadi juga hipoglikemi. Ini ya tandanya, gugup, pingsan, gemetar gitu ya, pusing, pandangan gelap berkunang-kunang gitu ya. Ngapain? Katanya kalau penderita diabetes itu hiperglikemi, kadar glukosanya tinggi, tapi kok bisa hipoglikemi? Bisa aja misalnya sengaja atau lupa tidak sarapan, atau sarapannya dikit. Kenapa kok sarapannya dikit? Nah, karena kalau terlalu banyak ya nanti kadar glukosa darah tinggi gitu ya. Olahraganya terlalu bersemangat gitu ya. Kemudian mengkonsumsi obat diabetes yang berlebihan, didobel biar kadar glukosanya turun gitu ya.
Terus mengkonsumsi alkohol, misalnya ya, bandel ya, masih konsumsi alkohol. Terus stres ya, stres itu misalnya memikirkan keadaannya sendiri, sudah minum obat, sudah olahraga ya, tapi kok kadar glukosanya nggak turun-turun gitu ya. Nah, stres ya, dengan keadaan stres ini juga akan mengakibatkan hipoglikemi dan juga keadaan yang tak menentu gitu ya. Kadang juga hiperglikemi gitu. Konsumsi obat lain. Kemudian jika sudah menggunakan insulin, dosis insulinnya itu nggak tepat gitu. Saat pemberian tidak tepat. Obat-obat golongan ini sulfonamid itu ya, dibenzolamid dan teman-teman ya sesudah makan pemberiannya, bukan sebelum makan gitu ya. Nah, seperti ini itu yang harus diwaspadai. Nah, nasihatkan ini, lakukan konseling ini kepada penderita baru begitu ya. Oleh dokter sudah diberi saran apa Bapak Ibu begitu ya. Nah, obatnya disuruh makan kalau sudah sarapan Mbak gitu ya. Ya udah ya seperti itu begitu ya. Nah, komplikasi makrovaskuler ini terjadi jika gangguan pada pembuluh darah besar. Jantung gitu ya, pembuluh darah ya. Gitu ya. Kemudian ini apa ya? Kok ada gambar ya? Ini gambaran aja, ini pembuluh yang sehat ya, halus-halus aja. Tetapi yang orang dengan diabetes, hipertensi, hiperlipidemia akan cenderung terjadinya penebalan seperti ini yang disebut plak gitu ya. Ini bukan endapan loh ya, tetapi penebalan. Kenapa kok penebalan? Karena darah mereka itu cenderung lebih kental. Kenapa lebih kental? Ya membawa gula, ya membawa lemak gitu ya. Ya tekanannya tinggi sehingga dinding pembuluh ini menjadi rusak gitu. Kalau rusak yang menebal seperti itu gitu. Nah, komplikasi mikrovaskuler ini bisa berakibat pada rusaknya retina ya, mata, nefro, ginjal, dan neuro, kerusakan saraf begitu. Nah, sehingga pada penderita ini diabetes diberi obat untuk neurotropik memperbaiki sarafnya gitu. Nah, kemudian juga ini ya, kondisikan supaya ginjal itu tetap sehat gitu ya. Nah, ini sekedar gambar aja, jadi di materi yang bisa di-print nggak ada ya. Ini retinopati diabetes, jadi ini kerusakan retina pada orang yang diabetes, ini timbul perdarahan gitu. Nah, jika tidak, ini bisa jadi buta permanen gitu ya, jika tidak tertangani. Ini ulcer neuropati, maaf gambarnya agak tidak nyaman gitu ya, sampai seperti ini. Ini sudah diamputasi ya, tapi sudah diamputasi masih timbul lagi begitu. Pain kok bisa sampai seperti ini ya Bu gitu ya, ternyata painless gitu, nyeri, tidak nyeri gitu ya, tidak sangat nyeri. Kenapa tidak sangat nyeri? Ya karena sudah itu tadi gangguan saraf gitu, terjadi ini ya, kalus ya, penebalan gitu. Nah ya gitu ya. Kemudian nah sehingga kebersihannya juga dijaga ya. Kalau punya orang tua gitu ya, dibersihin kakinya gitu ya, karena untuk menekuk-nekuk punggung itu mereka sudah terganggu gitu. Diajak ke salon untuk bermani-pedi gitu ya, biar yang bersihin orang lain atau dibersihin sendiri. Kemudian hiperglikemi itu kalau kenaikan kadar glukosa gitu ya. Tanda-tandanya ada poliuri, banyak urin, polidipsi, suka makan, polidipsi banyak minum, polifagi banyak makan, fatih ya, gampang lelah, lemas, sering tidur gitu ya, malas gitu ya, kemudian pandangan kabur begitu. Nah, bila kondisinya ini memberat, akan terjadi ketoasidosis gitu. Ada benda keton. Nah ini sudah ya ini ya, bisa hilang kesadaran, koma, bahkan meninggal gitu. Kalau Anda ngecek ya pakai alat yang strip itu, kalau sudah ada bilang
H dengan I gitu ya. Saya nggak tahu alat sekarang yang termodern seperti apa. H dengan HI gitu ya. Artinya high, tinggi. Kemudian ada ketones gitu ya, lalu tanda tanya. Itu waspada dengan adanya benda keton. Sarankan klien Anda untuk memeriksakan diri di tempat pelayanan kesehatan ya, puskesmas atau apa tempat dia dilayani. Begitu. Kita lanjutkan pada video berikutnya.